Berikutnya adalah Yohanes Pembaptis. Yohanes 3 ayat 30, ia harus makin besar tapi aku harus makin kecil. Yohanes 3 ayat 30, itu Yohanes Pembaptis ketika diadukan sama pengikut Yohanes Pembaptis sama pengikutnya Tuhan Yesus. Yohanes Pembaptis mengatakan, Tuhan Yesus itu ia harus makin besar, aku harus makin kecil. Sebab dia merasa hambanya. Ya, ayat 3-30. Apakah prinsip ini juga bisa untuk kita? Atau kita harus dibesarkan, Tuhan yang dikecilkan? Gitu. Harusnya kita membesarkan Tuhan. Terbalik, kadang-kadang banyak orang terbalik. Ya kan saya boleh dong kebagian kemuliaan dari Tuhan. Boleh, tapi jangan melebihi kebagian dari Tuhan. Sampai Tuhan kecil, kita yang besar. Ya. Lukas 7 ayat 28, tidak ada seorang pun yang lebih besar dari Yohanes, kata Tuhan Yesus itu. Ya. Tidak ada seorang pun yang lebih besar dari Yohanes, orang yang dilahirkan. Nabi yang besar, Tuhan Yesus menyaksikan tentang Yohanes. Tapi Yohanes sendiri mengatakan, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Ya, berikutnya adalah Petrus. Kisah Rasul 10 ayat 25, 26, itu cerita tentang Petrus diundang oleh Kornelius. Dan ketika diundang Kornelius, dia datang. Dan ketika dia datang, dalam cerita ini, Kornelius sujud, sungkem ya, ke kakinya. Tapi yang anehnya adalah Petrus mengangkat dia dan mengatakan, bangunlah, aku hanya manusia saja. Kalau saudara bagaimana? Kalau saya bagaimana? Itu bisa digambarkan gitu. Kalau saudara dan saya bagaimana? Itu hebatnya adalah Kornelius itu diberitakan oleh malaikat. Disuruh malaikat panggil Petrus di sana di Yope. Disuruh malaikat. Malaikat aja suruh manggil Petrus gitu. Dan ketika Petrus datang, wah ini orang luar biasa, sebab diutus dari malaikat. Ya. Terus saja ya, supaya cepat. Malaikat, ya D ini bagian malaikat. Wahyu 22 ayat 8 dan 9. Minta tolong Joseph bisa boleh baca. Dan yang lain boleh ngikutin. Wahyu 22 ya? Iya, ayat 8 dan 9. Iya. Dan aku, Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Dan setelah aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur di depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku untuk menyembahnya. Tapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba sama seperti engkau dan saudara-saudaramu, para nabi dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini. Sembahlah Allah. Nah, hebat sekali ini malaikatnya. Malaikat ini disembah sama Yohanes Pembaptis sebab malaikat ini memperlihatkan kejadian wahyu. Kejadian yang akan datang. Rahasia-rahasia Allah. Sampai Yohanes ini mau menyembah, tapi malaikat ini sembahlah Allah. Aku adalah hamba. Bahkan bisakah kita juga seperti begitu?